ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadrati wa sallam syahada sallallahu alaihi wasallam khatamul qarabin. Usanillah mu'alif hadzal kitab Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Subhanallah sallallahu ba'ana umatina azatina sallallahu syaihna. Usanillah ma'hatina asqiya malang talamiti wa asati wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 130. Walayam bagi. Kemarin kita ini masih melanjutkan tentang pendidikan untuk perempuan. Pertemuan sebelumnya kemarin kita diajarkan agar ada ilmu-ilmu disiplin keilmuan yang lebih layak, lebih cocok, lebih sesuai untuk perempuan. Kemarin sudah disampaikan beberapa keilmuan yang lebih selaras dengan watak perempuan, misalnya tentang ilmu pendidikan, kedokteran, psikologi, kemudian terapi, kemudian selain itu ada ilmu-ilmu praktis terkait dengan tata boga, tata apa lagi? Rias itu, kecantikan. Itu ada ilmu-ilmu praktis yang perempuan layak juga untuk tahu. Kalau mbah-mbah kita dulu salah satu yang diajarkan untuk ibu-ibu, mbak-mbak apa? Jahit ya? Jahit, kemudian apa lagi? Ada ilmu-ilmu praktis yang Anda harus tahu. Selain ilmu praktis, kalau ingin mengembangkan keilmuan, Said Nawawi memberikan wawasan. Ada beberapa disiplin ilmu yang tampaknya lebih sesuai dengan nalar perempuan, kepribadian perempuan, yaitu pendidikan, kedokteran, medis, psikologi, terapi. Nah, itu lebih pas daripada misalnya ilmu-ilmu teknik bangunan. Ya boleh sih, ini lebih pas untuk itu. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan lebih lanjut. Walayam bagi lan tidak patut lagi kedue sira ayyuhal muta'allimat, para mahasiswi, antakune ento ana sapa sira iku wabalan, menjadi berdosa alal umati ngatasi umat wabiladi lan negara, wahroban lan menjatuhkan, menyerang alal fadilah ngateng keutamaan bitabarruji, dengan berhias, wal mubalaghati lan keterlaluan, fitaan nuki ing dalem kecantikan, wa tasaduki lan tasaduk itu ini apa namanya, terlalu memerahkan bibir. Jadi karena perempuan itu terkait dengan keilmuan, juga ada tuntutan untuk mendalami keilmuan. Karena itu mestinya bagi seorang mahasiswi yang dipentingkan itu juga sama dengan laki-laki mahasiswa itu belajar, sehingga ketika kuliah itu tidak disibukkan dengan penampilan yang berlebihan. Kuliah alisnya dikere, kemudian apa itu diganti. Yo itu mau kuliah apa mau show. Itulah yang kemudian Imam Said Maliki mengingatkan, kalau kemudian kita muta'alimah menjadi mahasiswi, mestinya fokusnya juga belajar. Jangan kemudian kita disibukkan dengan sibuk soal penampilan fisik. Kalau yang kemudian terjadi bahwa mahasiswi itu lebih ngopeni fisik, penampilan fisik daripada keilmuan, maka wa'arun alaina, maka adalah tidak salah alaina yang atas kita idza qulna, nalikane ngucap sapa kita inal ilmas dunia ilmu kukot adoro, kadang menjadi lebih berbahaya bina kelan kita fil fatayati wal fatayat, untuk para pemuda. Kalau perempuan mahasiswi itu justru tampilan fisiknya menjadi lebih diperhatikan daripada belajarnya, maka kan kemudian itu akan jadi persoalan. Karena kemudian orang tua, lu lah kok anakku kuliah kok malah ke situ, gak sibuk belajar tapi sibuk urusan fisiknya, sehingga kemudian menjadi
tidak banyak manfaatnya. Aksara mimma, bahkan kemudian kuliah yang kemudian hanya ngurusi penampilan fisik tapi bukan ilmunya, itu bahayanya lebih banyak. Aksara lebih banyak mimma saking barang adoro, kang lebih bahaya bina kelan kita al jahlu. Yo daripada gitu lebih baik nggak usah kuliah. Kan begitu akhirnya. Di kuliah kok tambah bukan ngopeni ilmunya tapi ngopeni ini. Itu yang kemudian diingatkan. Mungkin kalau di kita nggak ada ya, kayaknya nggak ada lah. Nah, kalau mahasiswa kita kan sibuk dengan belajar, penampilan itu nomor 1. Kita enggak lah. Kita tampilan itu sekedarnya. Yang penting adalah belajar. Gitu loh. Kalau Anda misalnya lihat ke Jogja, salah satu kota di Jogja, kayaknya tampilan fisik mahasiswa itu nggak begitu. Mahasiswa sepeda ondal biasa juga. Yang kumut-kumut gadus juga nggak sedikit. Tapi itu nggak ditiru, nggak usah ditiru. Tapi konteksnya yang ingin saya sampaikan adalah betapa kadang di sana belajarnya itu lebih penting daripada penampilan fisiknya. Sehingga kadang nggak ngopeni awake, nggak karu-karuan. Tapi mereka pinter. Nah, kita Imam Syed Maliki ngajarkan penampilan fisik itu penting, tetapi ketika itu menjadi lebih utama daripada belajar, maka kata Syed Maliki, yola model ngono yo gak usah kuliah aja. Karena itu akan memberikan dampak yang tidak positif, bahayanya lebih besar. Inil mustatiru sataro nutupi ala aibihi, ing atase aibnya dia bijali kelawan bodohnya dia. Karena itulah Anda masih ingat ada sebuah statement yang tentu ini tidak berlaku, ini hanya umum aja, ada pengecualian. Masih ingat ada statement yang mengatakan semakin pintar seseorang, biasanya penampilannya menjadi lebih sederhana. Gitu kan? Kenapa orang itu kemudian berpenampilan berlebihan? Karena dia tidak punya sesuatu yang lain yang diandalkan. Kan itu aja. Coba Anda kalau kemarin sempat viral di sosial media, ada tokoh besar, siapa yang kaya itu? Bill Gates sama siapa? Ada tokoh Microsoft sama satunya. Mereka ketemu. Itu kan orang-orang kaya dunia. Dan mereka pencipta banyak hak paten. Toh. Coba ketika ketemu itu tidak tampak baju yang mentereng, tidak ada jam tangan Rolex yang mahal, tidak ada kaos ikat pinggang yang mahal. Biasa aja mereka. Nah, yang biasanya sok gaya kan sehingga kaya. Ingin kelihatan kaya karena memang dia ya pada begitulah yang sering saya sampaikan. Kalau kita biasa nginep di hotel, maka hotel itu menjadi tidak menarik, biasa aja. Tapi yang jarang ke hotel, begitu masuk hotel langsung selfie ning ngarepe. Oh, ini harus ketok ini nama hotelnya. Kate apa kan begitu toh? Artinya ketika kita menunjukkan itu sebetulnya karena kita jarang di situ. Orang yang punya keilmuan, maka karena dia mengandalkan ilmunya, maka penampilannya menjadi sederhana. Tapi ketika ilmunya tidak ada, maka kemudian dia akan mengandalkan yang lain, yaitu fisiknya. Sehingga di sini kemudian dikatakan itu adalah cara mereka yang penampilan yang berlebihan itu adalah cara mereka untuk menutupi kekurangannya, yaitu bahwa dia tidak pintar. Khairun, lebih baik minal alimi saking orang alim al-mutahatiku, yang merusak al-mudda'i ma yang barang laisa kang ora ono bihakin. Karena begini, masih ingat ini al-alimu al-mutahatiku, masih ingat itu syair di mana ya? Al-ala ya? Orang alim yang kemudian tidak bisa memberi contoh yang baik itu akan lebih merusak daripada orang bodoh. Nah, gitu kan? Anda mahasiswa yang Anda mungkin kita di kampung akan ditiru orang. Nah, tapi kalau kemudian kita sebagai Anda mahasiswa kemudian di rumah di kampung tidak bisa memberi contoh, padahal kita dilihat orang. Oh, Mbak itu loh yang mondok itu loh. Biasanya juga gitu. Akhirnya kan
itu justru lebih merusak daripada orang bodoh yang diem. Karena itu kemudian kita disarankan bagi orang-orang mahasiswi, maka mestinya mereka lebih tekun pada keilmuannya, tidak sibuk dengan tabarruj, penampilan fisiknya. Yadumu yang menjadi tercela apa akhlaku ahli, akhlak keluarganya. Bukan hanya dia, keluarganya juga ketut. Iku anake sapa to? Kok ngono? Santri kok ngono? Itu yang susah banget, Ustaz. Itu mahasiswi katanya. Nah, itu loh yang kemudian bukan hanya kita, bahkan juga keluarga kita. Wa yuqallidu yang kemudian mengikuti firodilati yang dalam kerusakannya, kekurangannya tadi sapa kulu mulhidin wa fasikin. Setiap orang yang fasik dan orang yang mulhid, orang-orang yang rusak. Kita kemudian dikai contoh. Kalau Anda jadi bunyai, Anda jadi ustazah di rumah, kemudian dicontoh muridnya. Kita biasanya gaya ngajine ustazah kan ditiru tuh. Kita masih ingat dulu siapa? Kecil itu ngaji di pondok, di kongkon terus. Oh, niru ustazah. Kan ustazah tetap ngaji. Setiap gaya ustazah itu ditiru. Sing kudunge, sing kan adik kan dulu kan bergaya semua macam-macam. Ternyata apa kok ngono, adik? Ya niru ada ustazah yang kudungnya macam-macam. Artinya kan kita, Anda, ketika Anda di rumah jadi tokoh, maka apapun perilaku kita itu akan dilihat orang dan ditiru orang. Kalau kemudian perilaku kita itu tidak benar, maka itu akan dampaknya akan luas. Karena kita mahasiswi, maka mestinya perilaku kita harus benar-benar bisa memberikan contoh yang baik pada umat. Karena itulah kemudian di sini dikatakan muta'alimah, mahasiswi itu akan bisa justru menjadi penyebab banyak dosa bagi masyarakat dan negara kalau kemudian dia tidak bisa memberikan contoh yang baik. La hayahullahu wala bayana wala barokah, tidak akan memberikan kehidupan yang baik, wala barokah lan tidak memberikan barokah fil madrasati, dalam madrasah alati takhruju, yang keluar sapa atau tukhrid sapa mar'ah muta'alliqah minha saking madrasah, wal ustadi alladzi qara alaihi, maka kemudian lembaganya tidak kan tercoreng juga toh, ini santri itu atau ini alumni mana, madrasahnya, kampusnya menjadi tercoreng. Kalau di sini dikatakan la barokah, tidak berkah. Tidak hanya madrasahnya, paling juga dosennya. Itu alumni fakultas apa? Pembimbingnya siapa toh? Itu masih ingat kita ada seorang mahasiswa yang ditangkap satpam neng kampung. Ternyata kemudian Ustadz ditelepon sama PD3-nya. Karena ditanya, siapa dosen wali nih? Pak Hudori. Mas kacau. Ditangkap di kampung dosen wali ini kita. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita ditelepon oleh PD3-nya. Ustaz, ini anak buah sampean. Lho lampau. Ini kecekel neng sapam kampung. Karena nginep neng gone kos konco lawan jenisnya. Itu luar biasa. Ini loh yang harus kita perhatikan. Wa talibatu utawi para santri fil ma'ahid ing dalam pondok, wal jamiat lan ing dalam kampus, wal katatib ing dalam maktab-maktab, ing dalam pondok-pondok, institut, wal madaris al uliyati lan pendidikan tinggi, alawati ya ruhna wa yarjina, yang senantiasa bolak-balik warajina bali bainal baiti, antarane rumah wa mahali dirasati lan tempat belajar, fisiabin. Ini tadi muta'alimat. Muta'alimat itu berarti ini ya, SMA ke bawah. Kalau ini tolabat fil ma'ahid, ini untuk orang-orang besar. Sering terjadi, kata Said Nawawi, mahasiswi juga bolak-balik kampus dan rumah fisiabin safafatin, dengan pakaian yang tipis. Kalau kita enggak tipis, tapi press body. Banyak toh.
Sekarang nggak banyak, karena nggak banyak mahasiswa yang kuliah. Pas mahasiswa kuliah itu kan semua macam-macam. Fisyabin safafah, menggunakan pakaian tipis. Atau wa malabisin fadihatin, pakai pakaian yang terbuka. Kandel tapi terbuka. Kayak aneh kalau di penerbangan, aneh sing roknya sampai ngisor tapi beliannya sampai puncak. Ada. Kalau nggak gitu, roknya pendek banget. Tapi itu biyen. Sekarang berkurang lah. Ada kalangan mahasiswi yang kemudian pakaiannya tipis. Kalau nggak tipis, terbuka. Kalau nggak gitu, wazinatin ba'idotin. Menggunakan perhiasan-perhiasan yang berlebihan. Semacam-macam. Kalau nggak gitu lagi, waharokatin saitoniatin. Melakune kus koyok setan. Misalnya, melakune biasanya di kampus saya sing wedok agak nyanyeng. Apa itu istilahnya? Nyanyeng atau endel? Ora lapo-lapo, ao. Kan ada yang begitu. Itu kan perilaku-perilaku yang tidak pas. Huna wallahi syarrun. Perilaku-perilaku tadi, mahasiswi, pelajar yang menggunakan pakaian tipis atau pakaian terbuka atau perhiasan yang berlebihan atau perilaku-perilaku yang tidak pantas, huna wallahi syarrun. Itu adalah perilaku yang buruk, mustatirun yang mencoreng, ala anfusihina yang ngatasi dirinya sendiri, wa ahlina lan keluarganya. Wa harabun lan itu akan bisa menjatuhkan alal ilmi yang ngatasi ilmu. Wa makarimil akhlaki lan akhlak yang mulia. Perilaku-perilaku itu tidak pantas bagi seorang mahasiswi, mahasiswa. Tentu juga mahasiswa. Semuanya sama. Intinya adalah tampilan seorang pelajar, mahasiswa mestinya lebih baik daripada yang lain. Kita tuh kan sering menuding suku pedalaman di suatu daerah. Ketika itu masih ingat Papua yang pakai pakaian minim banget itu, pakai pakaian tradisional mereka. Sebagian kita sering mengatakan mereka orang terbelakang karena pakaiannya minim. Tapi di Jakarta, di kota besar, aneh artis yang pakaiannya juga minim. Terus apa bedanya? Sebetulnya kan mereka sama-sama terbelakangnya. Kenapa kalau yang di pedalaman daerah dianggap terbelakang, kalau di kota justru modern? Podo minimnya. Kenapa kita kemudian nggak mikir itu? Sebetulnya kan sama. Ketika seseorang itu mengatakan bahwa masyarakat pedalaman yang menggunakan pakaian tradisional itu menganggap kita itu mereka orang-orang tradisional dan terbelakang, maka ketika kita juga menggunakan pakaian minim, sebetulnya kan moralitas kita sama dengan mereka. Mereka masih lebih bagus karena itu adalah tradisi mereka yang diakui. Atau mungkin mereka belum tahu tentang sesuatu yang lebih rapi. Nah kita kadang kaya, gawe mobil mewah, begitu turun, pakaiannya anak ini gawe. Makanya kadang Ustadz sama Ibu, "Mah, itu apa gak adem ya wong iku ya?" Bengi-bengi kayak pakaian, cuma celana pendek, mari ngono gak gawe klambi. Mangan ning warung atau itu kok gak dingin. Wong kita aja loh kedinginan. Itu berarti orang luar biasa. Kalau kita kemudian sama-sama minim pakaiannya, terus apa bedanya kita dengan mereka yang kita tuding sebagai masyarakat primitif? Wa kadzalika idza waqa'a. Begitu juga idza waqa'a nalikane terjadi fil ikhtilati yang dalam percampuran fi awqati dirasati, percampuran laki-laki perempuan di dalam waktu-waktu belajar, wa hasala mongko hasil apa al-ittikaku, campuran tadi al-muaddi yang dilakukan dengan cara sukarela itu menyampaikan ilal mughazilati wal muhadinati maring kemudian dicampur seolah-olah biasa. Kan kayaknya kita juga biasa toh neng kampus melaku bareng
Kaya lah gak iso mlaku bareng, gak sukses. Iki wis semester 7 kok gak nek koncone kabeh wis punya gandengan. Sampean kok urung digandengan, sampean Mbak, sehat enggak tuh, Mbak? Ustaz masih ingat dulu begitu lulus kemudian jadi dosen. Jadi dosen setelah sekian lama jadi dosen, Ustaz belum punya istri, bahkan belum punya pikiran untuk nikah dan belum punya perempuan yang ditaksir. Beberapa dosen itu nanya, Pak Udari jenengan sehat nggih? Kita meragukan kesehatan kita karena iki wis liyane padha nikah kok urung. Aneh toh? Kita jangan-jangan kayak gitu. Mbak, sampean sadar Mbak, wis semester 8 kok urung duwe. Kadang jadi aneh toh, orang yang semester 8 belum punya pasangan kadang dianggap aneh. Ini juga begitu. Karena biasa campur, maka kemudian hubungan laki-laki perempuan itu menjadi mukhadanah, menjadi keakraban, kebiasaan. Karena menjadi kebiasaan yang itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, tasiru mongko akan jadi bi kelan tadi apa al-fatatu iku sakiatan, akan masuk pada sesuatu yang saki, celaka wa muadzibatan lan ketersiksaan. Kita sering yang Ustaz sampaikan di dalam sosiologi, di dalam kehidupan kita itu kadang sesuatu itu walaupun dia sesuatu yang enggak baik, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, kadang oleh masyarakat dianggap biasa dan baik. Sementara yang baik karena tidak biasa, itu kemudian dianggap tidak baik. Gitu kan? Contoh yang sering Ustaz sampaikan kan, dulu zaman kita kecil, laki-laki perempuan bukan mahram, jalan bareng ning jalan, itu sungkan, malu, nggak berani. Saya masih ingat di rumah di Nganjuk itu, nggak ada orang berani lewat depan rumahnya Abah itu, laki-laki perempuan yang bukan mahramnya jalan bareng, nggak akan berani. Sungkan dia. Itu dulu. Melaku bareng bukan mahramnya, itu malu. Tapi sekarang, karena melaku bareng bukan mahram itu biasa, maka justru yang tidak punya iso melaku bareng, itu yang sungkan. Kan begitu toh? Kan akhirnya cobalah kalau neng kos-kosan, tak malam minggu podo mojok berdua, sing lewat itu yang sungkan. Bukan mereka yang sungkan, kita yang lewat itu loh yang sungkan. Karena akhirnya kita menganggap mereka yang benar. Inilah kesalahan kita secara sosiologis. Nah, karena itulah di sini kemudian dikatakan karena kita menjadi tidak sadar karena kita tuh sering ikhtilat, sering campur laki-laki perempuan di dalam studi, di dalam belajar, di dalam kampus, maka kemudian campur itu menjadi lazim. Dan kita tidak sadar ketercampuran laki-laki perempuan itu walaupun dianggap lazim kan tetap salah. Itu enggak benar. Itu yang kemudian menjadi sakiyah wa mu'adzibah, menjadi jatuh pada siksa dan dosa. Fa idza kunti, karena itu nalikane ono sapa sira iku ayyuhal karimah, kalau Anda orang yang mulia, anti mu'allimah, yaitu seorang guru. Kalau Anda jadi ibu, kita jadi orang tua, Anda yang di rumah jadi orang tua, jadi guru. Fadribi libanaika, maring maka pastikan libanatika maring anak perempuanmu al-muslal a'la, ing contoh yang baik, yang luhur minal istiqomatika, saking istiqomah kita. Karena itu kalau kita jadi orang tua maksudnya, kalau Anda jadi kakak, kalau nanti Anda jadi ibu, maka pastikanlah kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Karena mereka melihat kita. Jangan dibiarkan itu. Jangan kemudian, Allah nanti lah gede ngerti dewi, enggak. Problem kita kan sering nggak bisa ngasih contoh toh. Kita tuh sering iso ngomongi tapi nggak bisa contoh. Padahal anak kita butuh contoh. Coba adik kecil, kayak adik asking, nggak mudah untuk diomongi. Tapi lihat diajak bareng, ayo bareng, itu lebih mudah. Karena mereka butuh contoh yang bisa dilihat dengan mudah. Nabi itu sukses dakwah, salah satunya adalah karena beliau uswatun hasanah. Nabi itu dakwahnya dengan cara uswah. Nah, kita sering orang tua itu tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya.
Karena itu kalau kita nanti jadi orang tua, marilah kita belajar jadi contoh yang baik. Wahtari, satu, marilah kita menjadi contoh. Yang kedua, wahtari lan mulila lahuna, soal pendidikan. Satu, sebagai pribadi kita diharapkan bisa menjadi contoh untuk anak kita. Yang kedua, kalau kita milih lembaga sekolah, lembaga pendidikan, wahtari lahuna untuk anak perempuan anfaat darsi, anfaat durusi ing ilmu-ilmu yang lebih manfaat. Artinya kita benar-benar golekno prodi jurusan kepada anak kita, khususnya yang perempuan, itu yang pas untuk dia. Jadi nggak semua prodi itu kan sesuai dengan anak, khususnya perempuan. Apa yang kira-kira pas untuk anak perempuan? Nah, kemarin yang disampaikan itu bisa dijadikan pertimbangan. Wa asdolal asalibi, lan memberikan prinsip-prinsip yang unggul fitarbiyati yang dalam pendidikan wa taklim lan pengajaran. Cari ilmu yang lebih pas, prodi yang lebih pas, dan cari lembaga yang lebih baik. Tidak semua loh lembaga yang secara akademik baik itu bisa kemudian mendidik anaknya secara moral baik. Wala tuqabilihna, tetapi juga wala tuqabilina lan jangan nrimo ngadepi sapa sira guna ing perempuan, anak perempuan bitak bisi dengan wajah yang takbis itu apa? Abasa wa tawalla, masih ingat? Abasa itu apa maknanya? Cemberut. Nah, kalau Anda jadi ibu, janganlah menghadapi anak dengan cemberut. Harus dengan sumeh, sabar. Walaupun mungkin kita capek banget. Itu tidak mudah. Kadang Ustadz pulang wis ning kantor semumet, capek, enek mahasiswa bulet. Kadang kan kita tuh jengkel banget. Mulai tiba-tiba sing kecil minta apa? Kita tidak boleh kemudian jengkelnya di kampus dilampiaskan ke rumah. Rumah udah selesai. Jadi pulang dari kampus sudah selesai urusan kampus. Di rumah kita karena itu jangan pernah menghadapi anak-anak dengan takbis, dengan muka yang tidak cerah. Kayaknya Anda harus belajar jadi sabar. Ini kan calon-calon ibu toh. Gimana ngadepi kalau Anda nanti kayak ibu perlulah belajar ngajar TK. Ngadepi anak-anak sing Bu pipis. Sitoke nangis, sitoke ini. Coba kalau Anda jadi ibu kemudian delalah semangat banget sehingga anaknya cili. Anaknya telu kecil-kecil, sitoke nangis, sitoke njaluk mangan, sitoke minta pipis. Lah stres dhewe mari ngono karep-karepmu turu. Itu ibu yang luar biasa. Tapi kita diajarkan marilah kita jadi contoh. Kedua, carilah prodi untuk anak kita perempuan yang pas untuk dia. Ketiga, carilah lembaga pendidikan yang baik untuk dia. Yang keempat adalah jangan pernah menghadapi anak dengan muka cemberut. Tetapi sebaliknya juga wala tathakina, dan jangan ketawa sapa sira ma'huna kasiron. Tapi juga jangan terlalu banyak guyonan. Nanti dia lupa, akan menjadi tidak serius. Ada waktunya untuk guyon, ada waktunya kita serius. Kalau ini waktunya serius ya kita harus kenceng. Ini nggak boleh. Ini waktu misalnya kalau kita ngajari sholat, kita harus sholat. Nggak ada tawaran. Ini harus sholat. Misalnya HP, kalau biasanya Ustaz, kalau nggak mau ini nggak usah main HP. Kita harus tegas untuk pada sesuatu yang ini. Tapi kita juga nggak bisa begitu terus karena kita kadang harus guyonan. Tidak cemberut, tidak banyak ketawa, tapi juga jangan pelit untuk senyum. Kadang kita tuh sering nggak belen. Kita lah anak salah dikit kita marah, dikasih punishment, tapi kita jarang ngasih reward ketika dia sukses. Sering kan gitu toh. Lupa memuji. Wah, kakak hebat sudah ini. Kadang jarang kita muji. Nyeneni sering, mujinya jarang. Itu berarti nggak balance. Kita mestinya balance antara ngasih reward dan punishment. Wala takuli, lan jangan ngucap sapa sira lahuna untuk anak perempuan ghairoma ing liyane barang taf'alin yang kamu lakukan. Jangan pernah bohong.
jangan pernah bohong kepada anak, nanti akan ditiru. Kayak kemarin yang cerita apa itu, keluarga Somad, bilangi ya ayah tidur, bilangnya ayah nggak ada. Kata anaknya, tadi saya disuruh ayah itu lagi tidur, cuma disuruh bilang bahwa dia nggak ada. Jangan pernah ngajari bohong pada anak. Makanya kan kadang kalau Ustadz ke adik kecil tuh, ayah nggak suka kalau dia bohong, ayah nggak marah kalau dia jujur. Kan harus begitu. Jangan pernah berbohong. Itu awal dari sesuatu yang nggak baik. Wala tamsahi, lan jangan samaha lahuna, memarahi birofi sauti. Jangan pernah berkata kasar, suara keras, fauqol hajati, di luar kebutuhan. Nah, ini kadang sering Ustaz ngapa? Kenapa adik kok teriak-teriak? Ayah lo nggak pernah teriak. Kan harus begitu. Kalau anak-anak rame, kenapa rame? Ayah lo nggak pernah. Saman kan nggak pernah tuh lihat ayah rame. Anda juga nggak pernah lihat ayah teriak. Kan gitu. Jangan pernah ngajari anak teriak. Kadang kita ngomongnya ojo teriak nduk, tapi kita sering teriak. Bengok-bengok kok endi. Padahal kita dulu masang iPhone itu agar kita tuh nggak saling teriak, bisa manggil dengan pelan. Dipasang iPhone nggak digunakan bengok-bengok kok ngisor kon dhuwur. Ngalahno suarane paket. Kita dulu kan masang iPhone tuh gitu, kasihan nanti mbak-mbak itu lah teriak-teriak, dipasanglah iPhone biar mudah komunikasinya. Oh di iPhone gak diangkat, malah lebih manjur bengok. Kalau di sini dikatakan jangan mengeraskan suara lebih dari kebutuhan. Butuhnya apa toh wong? Karena kadang Ustadz bilang dari atas lah ibu. Manggil keras. Kenapa mama kok suaranya banter banget? Sekali aja loh kita udah denger. Kadang kita mungkin yang di bawah nggak denger dijawab itu, karena kita biasa dengan suara keras. Akhirnya lah dijawab pelan, nggak krungu. Cobalah kalau Anda biasa suara pelan, itu kan akhirnya orang suara pelan kan kita juga denger. Karena kita sendiri itu biasa suara keras, maka teman kita ketika suaranya pelan kita nggak dengar. Karena telinga kita kan biasa dengan suara kita sendiri yang keras. Qiraatima, jangan biasakan suara lebih dari kebutuhan. Tapi juga jangan biasakan qiraatima, membaca sesuatu layu fidu yang tidak manfaat. Lak santri enggak lah, semua manfaat. Novel pun manfaat, menginspirasi kehidupan. Jangan biasakan membaca sesuatu yang ini. Makanya kan di HP-nya Ustadz itu nggak ada aplikasi game, nggak ada ini. Paling kalau ada itu biasanya di ASCII yang izin, itu pun izin. Dia nggak pernah melakukan sesuatu tanpa bilang. Karena kita apapun dia harus bilang. Oh ya ini saya download ini. Nggak pernah dia download sesuatu yang dia nggak bilang. Walaupun HP nganggur, dia mesti akan pinjem HP ini. Jadi nggak pernah dia ngambil. Dia mesti bilang. Kita harus ngajari anak-anak kita dengan begitu. Nah, kita juga jangan memberikan contoh baca buku sesuatu yang nggak manfaat. Kan itu kan di rumah itu ada banyak buku. Kayaknya nggak ono novelnya. Enak novel itu 1-2 Da Vinci Code, novel-novel yang serius. Kalau Anda kan lebih serius novelnya. Maca novel mulai habis isak sampai menjelang adzan subuh. Ada ngono isuke turu mulai subuh sampai duhur. Begitu adzan asar, wis salat, Mbak. Sampun. Lho kok wis kok biasanya gak rajin? Karena duhure menjelang asar. Jangan biasakan begitu. Wala toilan tahtahu, dan segala sesuatu yang seperti itu. Di dalam pendidikan kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang ayah, marilah kita belajar mendidik kita sendiri juga, selain mendidik anak kita.
Wa rahimallahu hafidhon haitsu yaqulu mali orano yang subitarbiyati nisa'i. Kita senantiasa diperintahkan bitarbiyati nisa'i kelan mendidik anak-anak perempuan fa innaha karena sedune tarbiyatun nisa fi syarqi di sana fi syarqi dalam bagian timur iku ilatu dzalikal ahqafi, banyak alasan untuk tidak sukses. Banyak orang kita itu tidak sukses mendidik anak. Saya kira kita sering menjumpai orang tua yang sukses dalam karir tetapi tidak sukses mendidik anak-anaknya. Banyak toh, khususnya perempuan. Artinya anak-anak perempuan. Banyak kasusnya. Bapaknya menjabat, bapaknya karirnya sukses, tapi anak-anaknya tidak ada yang mengikuti dia. Anak yang broken, semacam. Maka marilah kita, karena begini yang sering saya sampaikan, kita kerja itu sesungguhnya kan untuk keluarga. Begitu kan? Karir kita itu untuk keluarga, bukan keluarga untuk kerja. Karena itulah, maka apapun pekerjaan kita, maka yang utama adalah keluarga kita. Keluarga kita, salah satu yang utama adalah bagaimana masa depan anak-anak kita. Itu yang perlu diperhatikan. Al-ummu utawi ibu iku madrasatun, akan bisa menjadi madrasah idza ittaddatha, nalikane menyiapkan sapa siraha ing umun adatta sakban ing cabang thayyibal akhiraki dengan usaha keras. Kalau kita mendidik anak perempuan kita dengan baik, maka dia akan menjadi ibu yang hebat. Karena itu kita kalau punya anak wedok itu berbahagialah, karena dengan anak perempuan kita, kalau kita sukses mendidik dia, maka berarti kita telah mengambil bagian dari proses menyiapkan generasi muda yang hebat. Karena dari anak-anak perempuan yang hebat itulah akan menjadi ibu yang hebat. Ibu yang hebat akan melahirkan generasi muda yang hebat. Karena itulah Anda, kalau Anda perempuan, berbahagialah sebagai perempuan, tapi dengan mempersiapkan diri sebagai calon pendidikan yang hebat. Jangan kok, halo Ustaz, saya nanti paling loh saya nikah loh bagian nyambel. Ya terus, ya kalau model ngono terus gimana? Maka mestinya kan mikirnya gak ngono. Mikirnya, alhamdulillah Ustaz saya jadi perempuan, nanti saya akan jadi ibu, saya akan punya anak, anak nanti akan saya didik begini. Yang dari rahim saya akan lahir tokoh-tokoh ini. Kan begitu, kayak kan Dedes gitulah. Dari kan Dedes toh lahir raja-raja Jawa. Kan ramalannya gitu. Salah satu keistimewaan kan Dedes yang perempuan itu adalah karena dari rahimnya akan lahir raja-raja utama di tanah Jawa. Itu kan lahir dari perempuan, bukan dari laki-laki. Itu kan begitu. Karena itu Anda berbahagialah menjadi perempuan, jangan kemudian ngelokro cuma apa Ustaz? Cukuplah IPK 2,0, enggak apa-apa, yang penting lulus. Enggak lah. Terus apa yang diharap kalau Anda motivasinya gitu? Lah ibu aja motivasinya gitu. Terus anaknya ya enggak jauh dari ibunya paling. Marilah kita mendidik diri kita. Anak-anak perempuan kita itu akan menjadi umun, menjadi ibu, akan menjadi madrasah kalau kita siapkan dengan baik. Umun juga akan menjadi ibu, raudun, yang akan menjadi raud, taman inta'ahadahu. Lamun kita siapkan al-haya birroi, dengan kehidupan yang baik, ibu itu akan menjadi taman yang baik, baik untuk suami maupun untuk keluarganya. Sehingga kan sering toh istri itu sering diharapkan menjadi partner suami, menjadi ibu bagi anak, menjadi tempat sandaran suami, kan banyak tuh fungsinya. Mestinya kita begitu. Aima irokin dengan kerja keras. Al-umun menjadi ibu, ustadzul asatidi yang menjadi guru bagi banyak guru, karena dia akan menjadi pendidik pertama dan utama. Karena itu yang kemarin Ustadz sampaikan, kalau kita yakin, kalau kita percaya
bahwa ibu itu adalah madrasah yang pertama, guru pertama, guru utama bagi anak-anak, maka berarti seorang ibu, seorang perempuan harus mendapatkan pendidikan yang baik dan unggul. Karena kita tidak mungkin mengharapkan seorang perempuan yang menjadi madrasah ula tadi bisa melahirkan lulusan yang terbaik kalau dia bukan orang terbaik. Kan begitu, sehingga Anda harus punya semangat Tarsan, semangat kayak Tarsan yang hebat. Jangan kemudian terima ya itu tadi bolak-balik, ayo Duk, studi lanjut, boten Ustaz. Ngeten mawon pun cukup. Ya kalau memang ini ya nggak apa-apa, tapi kita kan harus punya semangat. Kalau Ustaz sering mengatakan kepada anak-anak S1, Anda harus ISO S2, harus S3. Kalau kita nikah, Ustaz sering mengatakan kita harus punya azam untuk ISO umroh, ISO haji. Niat azam untuk haji itu harus ada. Kenapa harus ada? Loh, kalau kita niatnya aja nggak ada, terus bagaimana Tuhan bantu kita? Wong yang mau dibantu loh niatnya gak ono. Karena itu niat aku harus kan ada toh yang siapa kemarin yang ngasih undangan tahun ini lulus S1, tahun ini lulus S2, tahun ini PNS, tahun ini nikah. Kan indah banget. Kan ada begitu toh. Tapi niat itu ada, azamnya ada. Umun iku ustadzul asatidah. Ibu itu akan menjadi guru bagi para guru. Alai sagolat yang akan tersibukkan menyibukkan apa maksurahum, pengaruhnya mereka madal afaki di mancanegara. Ila ayakula robul banati utawi orang yang mendidik perempuan alal fadilati ing atase keutamaan iku innaha fil muwaqifina. Seorang karena seorang perempuan itu akan menjadi calon ibu, dan ibu itu adalah madrasah yang utama dan pertama, maka berarti orang tua yang mendidik anak-anak perempuannya itu berarti adalah orang yang luar biasa. Kita sering merasa tidak pede lah anak wedok. Banyak loh orang tua yang gitu toh. Bangga itu kalau dia anak lanang. Karena anak lanang dianggap generasi penerus. Kita lupa bahwa Kanjeng Nabi itu penerusnya itu lewat jalur Fatimah, tidak jalur laki-laki. Kan melane kan yang melanjutkan generasi Nabi kan Sayyidah Fatimah. Siapa kau liyane? Mestinya kan kita bangga dengan itu. Sehingga kalau punya anak perempuan mestinya harus diperlakukan lebih daripada anak laki-laki. Anda yang perempuan mestinya juga punya semangat lebih daripada mahasiswa itu tadi. Mahasiswa yang biasanya kongko-kongko di kafe-kafe. Kan Anda harus lebih hebat dari mereka. Jangan malah paling yo nanti jadi konco wingking. Enggak, jangan gitulah. Walaupun mungkin nantinya begitu. Misalnya, tapi jangan begitu lah. Lawang jo ngono yo ngono lah, tapi ojo ngono. Gitu kan? Fil muwaqifina lahuna khairun, khairu wasakin, sebaik-baiknya keyakinan, kepercayaan. Waalaikum. Karena itu wajib ing atase sira kabeh antas tabina enten bangun sapa sira kabeh takum. Karena itu wajib bagi orang tua untuk menggerakkan anak-anak perempuannya. Nurul Huda sebagai cahaya alal hayatil bagi ngatasi kehidupan yang akan datang. Karena itu mestinya anak perempuan tidak boleh diberlakukan kelas kedua setelah anak laki-laki. Mungkin sebagian masyarakat kita begitu, tapi marilah kita tidak begitu. Masyarakat kita kan kebanyakan gitu toh. Lah anak lanang kuliah dimanapun diragati. Lah anak wedok kan setengah ya setengah tidak. Karena itu marilah kita tidak begitu. Masyarakat silahkan karena itu sudah berlalu, itu sudah berjalan. Tapi marilah kita nanti tidak akan begitu. Inilah perempuan.
Baik, nanti kita lanjutkan besok dengan tajamul wa tazazun. Berhias dan berpaes. Apa berpaes? Berdandan. Berdandan bahasa Indonesia bahasa Jawa. Dandan itu bahasa Inggris ya? Dandan. Karena Jawa itu enak bahasa dandan. Dandan itu jadi apa namanya? Bukan. Jadi mak jomblang untuk menghubungkan satu dengan yang lain dandan. Enak itu istilah Jawa. Pokoknya ngono kuwi lah. Baik. Ada pertanyaan. Iya. Ini di luar ini. Mau tanya, saya kerja di salah satu konstruksi. Terus di tempat saya kerja mengharuskan mengisi amal yaumiyah seperti sholat wajib, sunnah dan lain-lain. Hukumnya gimana? Itu kan diwajibkan sama perusahaannya gitu. Bukannya ibadah itu urusan manusia dengan Allah. Kalau kayak kasus saya kok maksudnya antara manusia dengan manusia. Terima kasih sebelumnya. Kita di tempat kerja wajib sholat jamaah zuhur. Kayak di UIN. Kalau di pondok enggak lah. Nah, bagaimana hukumnya? Padahal ibadah itu kan urusan, berarti sebetulnya Anda lebih baik. Berarti karena lingkungan Anda mendukung untuk ibadah. Kan begitu toh? Mestinya kan Anda bersyukur. Anda yang bekerja di tempat itu mestinya bersyukur karena lingkungannya telah diciptakan lebih baik untuk ibadah. Coba Anda bayangkan kalau kemudian tidak tersupport. Nanti ngeruda lagi. Ini di tempat kerja saya nggak support ibadah. Nggak usah disupport kok sawangane. Justru kita bersyukur karena lingkungan kerja benar bahwa ibadah itu urusan kita dengan Tuhan. Tetapi kan menciptakan lingkungan yang kondusif, membiasakan yang baik itu juga nggak salah. Masih ingat kenapa anak-anak di SMP misalnya diwajibkan untuk jamaah zuhur? Itu kan menciptakan lingkungan agar mereka menjadi baik. Apa yang dialami di tempat Anda yang bertanya, itu berarti marilah kita berpikir positif. Bahwa itu adalah sebuah sistem yang diterapkan di perusahaan tempat kerja kita, yang itu untuk mendukung ibadah kita. Sehingga menjadi ibadah kita menjadi lebih safety, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih kondusif. Sehingga tidak ada keluhan untuk misalnya kesulitan sholat duha, karena kita dikasih waktu sholat duha. Tidak kesulitan untuk sholat malam, kalau Anda yang sip malam, jam loro, teng-teng-teng, tahajud. Kan lebih bagus toh? Karena kita kemudian dikoordinir. Misalnya kalau di pondok kan begitu di Kak Safa itu. Habis duhur, semua santri wajib ba'diyah duhur, dan itu dilakukan dengan jamaah. Jadi jamaahnya jamaah duhur sama jamaah ba'da duhur. Kenapa harus begitu? Ini kan sholat sunnah kok jamaah. Itu bukan persoalan apa, tapi ini untuk agar santri melatih untuk bareng, sehingga kemudian lebih membiasakan. Konteksnya begitu. Jadi menurut saya begitu. Kita berpikir positif aja, tetapi prinsipnya kalau menurut Ustadz itu lebih bagus karena lingkungannya menjadi lebih kondusif untuk ibadah. Bagaimana seharusnya mahasiswi yang bercadar jika kuliah di kampus yang dilarang untuk bercadar, taat atau pindah kampus? Bagaimana kalau kita bercadar, kemudian ternyata aturan kampusnya tidak bercadar? Ini, begitu? Bolehkah kita ikhtilat untuk kegiatan belajar? Bagaimana sikap kita bila berada pada lingkungan seperti itu? Itu dua pertanyaan toh? Iya. Nah iya. Satu orang kan? Oh iya. Berarti dua pertanyaan. Satu, bercadar di lingkungan yang tidak membolehkan bercadar. Kemudian yang kedua, ikhtilat, belajar bersama, belajar kelompok zaman SD. Soal cadar kemarin sudah disampaikan. Cadar itu di dalam kasus, kalau kita belajar Imam Ghazali, cadar tidak termasuk kewajiban. Itu satu. Yang kedua, karena itu Said Maliki mengatakan pada konteks tertentu cadar boleh dibuka. Misalnya kemarin untuk belajar, untuk proses belajar boleh, untuk jual beli boleh, untuk apa kemarin? Medis boleh. Berarti kalau terserah, kalau menurut Ustadz nggak apa-apa dilepas cadarnya karena itu bukan kewajiban.
Kalau ada yang cadar kemudian dosennya atau kampusnya nggak boleh cadaran, ya nggak usah cadaran kelas di kampus. Karena kalau Ustadz melihat mana yang lebih maslahah, kecuali kalau cadaran itu adalah kewajiban, maka yang nggak bisa ditawar, kita nggak bisa. Tapi karena para ulama mayoritas mengatakan itu bukan kewajiban, maka kan berarti itu bukan sesuatu yang harus dikekeh untuk dipegangi. Nah, kalau kemudian di luar, apalagi kalau Anda sepeda harus pakai cadar, yo, silakan. Itu malah wajib toh, biar nggak kena debu, misalnya. Oke, kalau yang cadar begitu. Yang kedua, ikhtilat, campur. Kalau sering Ustaz nyampaikan, jangan pernah belajar bersama dengan lawan jenis. Hanya berduaan. Kalau harus ikhtilat, maka harus banyak orang. Banyak kasusnya yang nggak baik. Jangan berdua. Walaupun dia lo nggak apa-apa, ya justru kan nggak apa-apa itu. Ya kalau apa-apa, apalagi. Kan begitu toh. Nah, kalau nggak apa-apa nggak boleh. Kalau apa-apa yo ya apalagi harus ada apa-apanya, malah nggak boleh. Karena itu kan biasanya ibu sama Ustaz kan malam jangan belajar berdua. Tidak peduli malam atau siang. Kasus yang kita terima, kasus-kasus yang kejadian di kampus itu tidak malam. Justru yang terjadi siang. Siang itu tidak aman. Aman dan tidak itu tidak peduli siang dan malam. Tidak peduli siang dan malam. Karena itu hati-hati. Jangan pernah belajar berdua. Carilah teman. Teman yang kemudian memastikan bahwa kita aman. Itu kalau saran Ustaz. Karena itu biasanya kalau Ustaz ngajar di live kita tidak daring, apa itu namanya? Offline. Belajar offline. Kok belajar offline jadi? Belajar di kelas yang kita langsung bertatap muka. Biasanya Ustaz akan memisah laki-laki perempuan. Wes laki-laki di sana, perempuan di sini. Tidak campur duduknya. Karena kita juga nggak bisa, karena kenyataannya kita dengan banyak alasan laki-laki perempuan masuk bareng. Ya nggak apa-apa, tetapi jangan kemudian dicampur duduknya. Kan gitulah. Jadi misalnya kalau kita ngaji bareng kan perempuan bisa di situ, laki-laki bisa di situ. Nggak kemudian laki-laki di tengah kono, perempuan di tengah kono. Kayak gak neng gone yang lebih baik aja. Mosok neng kampus ya runtang-runtung, neng jogo runtang-runtung. Kok sawangane. Itu kan Ustadz sering digodani dosen-dosen. Lah pas neng kampus rapat bareng sama ibu. Iki neng omah bareng, neng kampus juga bareng. Lah kan kadang begitu. Artinya marilah kita jaga itu. Ikhtilat. Ikhtilat itu campur laki-laki perempuannya. Walaupun ini udah biasa, kita nggak peduli biasa atau tidak. Itu enggak pantas. Enggak bagus lah. Oke. Terakhir. Mengapa harus bersyukur menjadi perempuan, sementara di lingkungan perempuan dituntut pandai semua hal, pekerjaan rumah harus lemah lembut, harus kalem, sementara anak laki-laki dibiarkan bebas. Saya sempat iri dengan laki-laki dan sedih menjadi perempuan. Kenapa kita harus bangga dengan perempuan? Anda masih ingat lagu rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita? Sawang Sinawang. Orang perempuan menganggap laki-laki lebih hebat. Sementara yang laki-laki memandang perempuan lebih hebat. Satu, mayoritas kita itu perempuan. Kan mestinya Anda bangga menjadi mayoritas. Loh, mayoritas, kalau kita di dunia, mayoritas kan perempuan, toh? Neng Indonesia perempuan, neng kampus kita loh perempuan. Neng pondok kita malah perempuan kabeh. Loh, kenapa Anda tidak bangga? Kenapa Anda tidak bangga menjadi anggota dari mayoritas penduduk dunia? Itu satu. Yang kedua, bahwa dari rahim perempuan itulah lahir tokoh-tokoh besar. Kenapa Anda tidak bangga menjadi orang yang melahirkan tokoh besar? Laki-laki tidak melahirkan apapun. Itu kan? Laki-laki kan nggak melahirkan apapun. Kan isone emang ngomong toh. Yang melahirkan tokoh itu kan perempuan. Film India,
Nah, ada Pak film India toh? Cobalah film India wong sing lanang jahat itu, sejahatnya dia akan tunduk pada ibunya. Ya kan? Jadi orang yang luar biasa kok nggak bangga. Loh, bahwa tugas perempuan itu menjadi besar, lebih banyak biasanya dibanding laki-laki, ya. Karena dengan posisi yang luar biasa, maka jelas tanggung jawabnya lebih banyak. Kan gitu toh, Anda ngopeni anak SDW dan ngapake mertua. Kan dua toh. Ya laki-laki kan enggak. Dia hanya ngopeni istrinya aja. Sementara istri kan ngopeni anaknya sendiri dan anaknya mertua. Sehingga kan kemudian tanggung jawabnya lebih besar. Itu iya karena dia lebih hebat daripada laki-laki. Secara fisik luar biasa loh perempuan itu. Anda bisa bayangkan perempuan itu setiap bulan itu haid, keluar darah. Coba kalau laki-laki keluar darah seperti itu, apa nggak pingsan dia? Coba, perempuan keluar darah segitu banyaknya setiap bulan itu tahes. Dia kan mesti kuat aja tuh. Coba laki-laki keluar darah, wong kena apa namanya? Kena suntik yang titik itu kemeringat. Ustaz kemarin pas mau kemana? Mau ke Makassar. Kan cek apa namanya? Rapid. Delalah Ustaz itu dipanggil paling belakang. Terus kabeh cerita macam-macam. Dipanggil belakang di apa namanya? Dicari untuk diambil darah. Padahal kan cuma satu suntikan aja toh. Rupanya dokternya tahu lah kita grogi. Anu sakit ya Pak? Enggak, cuma saya lama nggak pernah suntik dan nggak pernah kita udah kemeringat. Cobalah, itu hanya diambil darah, keluar darah segini. Coba darah haid itu jauh lebih banyak dan Anda sehat-sehat aja. Maka sebetulnya secara fisik kan perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Hanya kan ini karena kadung terstruktur sosial bahwa laki-laki lebih. Itu kan hanya dominasi sosial aja toh. Kenyataannya kan di tempat lain yang dominan justru perempuan. Itu artinya dominasi laki-laki terhadap perempuan itu hanya sosial aja. Karena di dalam banyak hal Quran sendiri juga mengatakan laki-laki perempuan sama dalam konteks ini, kewajiban dan haknya kepada Tuhan. Man amila solihan min dzakarin aw unsa. Itu sama. Posisi laki-laki perempuan, suami istri sama. Antum libasul lahunna. Suami itu sebagai ibarat baju untuk istri dan istri sebagai baju. Kalau orang Jawa mengatakan garwo. Hanya kemudian yang lebih populer adunya mata. Laki perempuan itu kayak simah, isi rumah. Jadi sepodo mbek TV, ambek kutut, ambek derkuku, misalnya kan podo isi omai. Padahal enggak. Artinya kan ada konstruk sosial yang kemudian menempatkan laki-laki. Karena itulah sekali lagi, marilah Anda bangga, Anda sebagai perempuan, karena dari rahim Anda lah lahir tokoh-tokoh besar. Marilah, karena itu di akhir statement tadi dikatakan, marilah kita sebagai orang tua kalau punya anak perempuan, kita didik anak perempuan kita dengan sebaik mungkin. Karena anak perempuan kita itulah yang nanti akan menjadi ibu bagi anak-anak dia nantinya. Karena dengan mendidik anak perempuan kita, berarti kita telah menyiapkan madrasah utama dan pertama untuk cucu kita. Kan begitu. Berbanggalah menjadi perempuan. Itu kesimpulannya saya kira. Oke, begitu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu